Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Rian Fernando, Sadia Julia Putri, Sania Kristela, Sidra Zamzami, Silva Ivana, dan Siti Nurlaila. Presentasi kami kali ini mengenai pengaruh atau dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek pertahanan dan keamanan. Di era zaman modern ini, kemajuan iptek sudah berkembang sangat pesat diiringi dengan berkembangnya juga sistem pertahanan keamanan suatu negara. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia akibat perkembangan teknologi ini disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Setiap orang memanfaatkan alat komunikasi langsung jarak jauh seperti penggunaan HP untuk berhubungan dengan orang lain yang berjauhan. Selain itu, berbagai kegiatan yang pada awalnya dilakukan dengan menggunakan banyak tenaga manusia untuk mengerjakannya, kini dengan adanya perkembangan iptek, semua itu dapat teratasi dengan penggunaan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia secara manual. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 7 Ayat 2 dan 3 menyebutkan macam-macam ancaman, yaitu ada ancaman militer dan ada ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer yang merupakan ancaman nyata terlihat secara fisik dan dapat menghancurkan suatu negara. Misalnya agresi militer, sabotase, pelanggaran wilayah semakin jarang terjadi. Sedangkan ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang sering terlihat tidak nyata secara fisik, tetapi sangat efektif untuk menghancurkan suatu negara melalui perubahan nilai-nilai diantaranya kebebasan, demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dapat menimbulkan ancaman militer dan ancaman non-militer semakin luas. Untuk itu, kemajuan iptek harus dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang kuat. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai kehidupan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan atau militer, perlu diantisipasi perkembangannya, karena di satu sisi dapat membawa dampak untuk kebaikan, tapi di sisi lain juga dapat berdampak pengerusakan. Dampak positif yang dapat dirasakan akibat kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain: 1. Peningkatan akurasi dan kendalaan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia
dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Adapun dampak negatifnya antara lain. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, weapon of mass destruction, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya perkembangan iptek memang dapat merugikan suatu negara, namun juga berbanding lurus dengan dampak positif yang dirasakan oleh negara-negara maju. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, dan Jepang mengembangkan industri pertahanannya untuk memperkuat kekuatan militernya dan menjadikan sebagai negara pengekspor senjata yang sangat canggih di bidang militer. Masing-masing negara memiliki keunggulan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di negaranya. Industri pertahanan di negara maju berkembang sangat pesat karena dukungan yang penuh dari pemerintah, baik kebijakan industri maupun finansialnya, serta iklim ekonomi yang menunjang perkembangan negaranya. Di beberapa negara di belahan bumi muncul nama-nama baru seiring perkembangan teknologi yang sangat maju, yaitu seperti negara Cina dan India. Negara-negara tersebut merupakan contoh nama baru negara yang memiliki kekuatan militer sekaligus kekuatan ekonomi yang tangguh. Mereka memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan industri pertahanannya. Di Indonesia sendiri pun sudah dilakukan gerakan penerapan kemajuan iptek di bidang Hankam. Salah satunya contohnya seperti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang menjalin kerjasama dengan Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas dalam bidang iptek khususnya pertahanan dan keamanan. Cara mengatasi pengaruh iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan sering mengadakan kegiatan yang mengikutsertakan antara pihak pertahanan bangsa dan rakyat. 2. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. 3. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung tidak bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulan, dengan adanya perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan, memang dapat merugikan suatu negara, namun juga berbanding lurus dampak positif yang dirasakan oleh negara-negara maju. Artinya, di sini kita dapat merasakan dampak positif maupun negatifnya secara langsung. Tinggal tergantung diri kita masing-masing untuk bagaimana mengatasi dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.